Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista, masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Gimana kabar adik-adik sekalian dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, sehingga kita bisa belajar bersama-sama. Oke, pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan untuk belajar dari buku ISPS atau Erlangga Stretch Point Series untuk SD atau MI kelas 6 ya, untuk mata pelajaran matematika, yang mana kita sudah sampai di bab 2 ya. Jadi mungkin yang masih ketinggalan dengan pembahasan soal-soal sebelumnya, baik itu di bab 1 maupun bab 2 yang latihan awal-awal ya, kali ini akan kita bahas untuk latihan 8 ya. Jadi mungkin yang ketinggalan bab 1 ataupun bab 2 sampai dengan latihan 8 bisa lihat di playlist ya, sudah saya buatkan playlistnya. Atau mungkin yang tidak mau ketinggalan update terbaru dari video kami, bisa subscribe terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita menuju ke latihan 8. Ini tentang menentukan hasil operasi hitung ya, pada pecahan ya. Ini sebenarnya bukan penjumlahan pengurangan tapi perkalian dan pembagian ya. Oke, untuk kesempatan kali ini akan kita bahas soal nomor 6 sampai nomor 10 ya. Jadi untuk 1 sampai 5 kemarin sudah kita bahas ya. Jadi untuk soal nomor 6 ini ada perkalian dan pembagian ya. Ada dua-duanya. Kemudian di sini hasilnya diminta dalam bentuk desimal. Jadi untuk mempermudah, ini saya ubah dulu ke bentuk pecahan biasa ya. Menurut saya yang paling mudah itu untuk perhitungan ya. Kemudian nanti hasil akhirnya baru kita ubah ke dalam bentuk desimal ya. Oke, langsung saja kita simak penjelasannya untuk soal nomor 6 sampai 10 sebagai berikut. Oke, nomor 6, jadi di sini ada 1/4/5 dikalikan 0,4 dibagi 1/4 ya. Ingat ya, jadi ini ada perkalian dan pembagian, tetapi karena ada yang dikasih tanda kurung, walaupun tingkatannya sama harusnya dari kiri, tapi kalau ada yang ditanda kurung berarti dia harus dikerjakan terlebih dahulu. Oke, sebelumnya kita ubah dulu ya, kita ubah ke bentuk pecahan biasa semua ya. Jadi ini di sini ada 1/4/5. Nah, caranya kita ubah ke bentuk pecahan biasa, berarti kita kalikan ya, 1 kali 5 ditambah dengan 4. 1 kali 5 itu 5, 5 tambah 4 9, jadinya 9/5. Ini caranya ya. Jadi yang bulat kemudian kita kalikan penyebut ditambah dengan pembilang ya, per penyebut. Itu untuk mengubah ke pecahan biasa dari pecahan campuran ya. Kemudian ini ada juga 0,4, kita ubah ke bentuk pecahan biasa. 0,4 di belakang koma 1 angka, berarti artinya adalah per 10. 4/10. Nah, kita sederhanakan jadinya 2/5. Kemudian satunya lagi 1/4, berarti tetap ya 1/4 karena udah bentuk pecahan biasa. Oke, sekarang kita masukkan ya. Jadi ini tadi soalnya, kemudian 1/4/5 itu jadinya 9/5, 0,4 jadinya 2/5, dan 1/4 tetap ya. Sekarang kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. Jadi 9/5 kalikan. Nah, ini supaya bisa kita kerjakan, kita ubah ke dalam bentuk perkalian. Nah, kalau kita ubah ke perkalian berarti kita balik ya. Jadi 1/4 jadinya 4/1. Jadi 9/5 kalikan 2/5 kalikan 4/1. Oke, kemudian di sini kita hitung ya. Ini tidak usah dicoret, berarti kita kalikan 2 kali 4 itu 8, 5 kali 1 5, jadi 8/5. Kemudian setelah itu baru kita kalikan yang di luar ya. 9/5 dikalikan 8/5. Ini juga tidak ada yang bisa dicoret, berarti kita kalikan aja. 9 kali 8 72, 5 kali 5 25. Jadi hasilnya adalah 72/25. Kalau kita ubah dalam bentuk desimal jadinya adalah 2,88 ya. Ini pakai Prokapit kalau mengubah ke desimal. Kita lanjut ke soal nomor 7. Ini ada 75% dibagi 0,5 kalikan 1/5. Nah,
75% ini kita ubah dulu ya ke bentuk desimal, ke bentuk pecahan biasa semua. Jadi ini sama ini ya, 75% sama 0,5. 75% itu berarti 75 per 100. Kita sederhanakan ya, dibagi 25. 75 bagi 25 dapatnya 3, 100 bagi 25 dapatnya 4, jadinya 3 per 4. Kemudian 0,5, nah, belakang koma satu angka artinya per 10 ya, 5 per 10 sama dengan 1 per 2. Kita bagi 5 ya, dapat 1, bagi 5 dapatnya 2, 1 per 2. Jadi 0,5 itu sama dengan 1 per 2. Nah kemudian karena ini sudah bentuk pecahan biasa, langsung kita masukkan aja ya. Jadinya di sini 75% itu 3 per 4, 0,5 jadinya setengah, dan 1 per 5 tetap ya. Kemudian kita kerjakan dulu yang di dalam kurung ya. 1 per 2 kalikan 1 per 5 ya, berarti 1 kali 1 1, 2 kali 5 10 ya, 1 per 10 jadinya. Baru kita bagi 3 per 4 dibagi 1 per 10. Nah sekali lagi untuk bisa dikerjakan berarti kita ubah ke dalam bentuk perkalian. Kita balik ya, pembilang jadi penyebut, penyebut jadi belakang, jadi pembilang yang belakang ya. 3 per 4 dikalikan 10 per 1. Nah ini bisa kita coret yang ini ya. Ini kita bagi 2 dapatnya 2, 4 bagi 2, kemudian 10 bagi 2 dapatnya 5 ya. Berarti 3 kali 5 15, 2 kali 1 2, jadinya 15 per 2 untuk nomor 7, atau dalam bentuk desimal adalah 7,5. Lanjut ke nomor 8. Di sini ada 3 1 per 2 dikalikan 2,75 dibagi 25% ya. Nah ini kita ubah ke bentuk pecahan biasa. 3 1 per 2 berarti 3 kali 2 ditambah 1, 3 kali 2 6, 6 tambah 1 7, jadinya 7 per 2. Kemudian 2,75. Nah ini belakang koma ada 2 angka berarti per 100 ya. Ini ada bilangan bulatnya 2 berarti 275. 275 per 100, atau kalau kita bagi 25 jadinya 11 per 4 ini ya, bentuk pecahan biasanya dalam bentuk sederhana. Udah saya sederhanakan di sini. Kemudian 25%, 25 per 100 ya. Kita bagi 25 dapat 1, bagi 25 dapat 4, 1 per 4 ya. Oke, kemudian sudah dalam bentuk pecahan biasa semua. Nah ini soalnya kita tulis ulang, kemudian kita masukkan 3,5 itu jadinya 7 per 2, 2,75 tadi jadinya 11 per 4, dan 25% jadinya 1 per 4. Nah di sini ada perkalian pembagian. Karena tidak ada tanda kurung maka kita kerjakan dari yang kiri ya. Ini tidak bisa disederhanakan, berarti 7 kalikan 11 77, 2 kali 4 8. Baru kita bagi 1 per 4, dibagi 1 per 4 berarti kita ubah perkalian, maka ini jadinya 4 per 1 ya. 77 per 8 dikalikan 4 per 1. Ini bagi 4 dapatnya 1, bagi 4 dapatnya 2, jadi 77 kali 1 77, 2 kali 1 2. Hasilnya adalah 77 per 2, itu dalam bentuk desimal 38,5, yaitu jawaban untuk nomor 8 ya. Sekarang kita ke nomor 9. Ini ada 42 per 5 dibagi 2,2 kalikan 1/3 per 4 bagi 50%. Ini kita ubah ke bentuk pecahan biasa semua ya. 42 per 5 itu jadinya adalah 22 per 5, yaitu 4 kali 5 20, 20 tambah 2 jadinya 22 per 5, penyebutnya tetap ya. Kemudian 2,2, nah belakang koma satu angka berarti per 10, 22 per 10 ya. Kita sederhanakan, bagi 2 dapat 11, bagi 2 dapatnya 5, 2,2 sama dengan 11 per 5. Selanjutnya ini ada 1/3 per 4 sama 50%. 1/3 per 4 caranya sama ya, 1 kali 4 tambah 3 jadinya adalah 7 per 4. Kemudian 50% berarti 50 per 100. Kita sederhanakan, bagi 50 dapat 1, bagi 50 dapat 2 sama dengan 1 per 2. Oke, selanjutnya sudah kita ubah bentuk pecahan biasa semua. Kita masukkan ya, jadi 2 per 5 bagi 2,2 kali 1/3 per 4 bagi 50%. Nah ini dalam bentuk pecahan biasanya tadi
22/5 dibagi 11/5 kita kalikan dengan 7/4 bagi setengah. Kita kerjakan yang dalam kurung dulu ya, sehingga ini tetap. Nah ini 7/4 kita ubah jadi perkalian, berarti 2/1 ya. 7/4 kalikan 2/1. Nah ini kita coret, bagi 2 dapat 1, bagi 2 dapatnya 2. 7 kali 1 7, 2 kali 1 2 ya, jadinya ini adalah 7/2. Nah ini yang depan kita tulis ulang dulu lagi. Kemudian ini hasilnya 7/2 yang di dalam kurung ya. Nah kemudian setelah ini berarti kita kerjakan yang dari sebelah kiri ya. Maka kita ubah jadi perkalian, ini pembagian 22/5 kalikan 5/11 ya, ini ya 5/11 kita kalikan 7/2. Ini bisa dicoret 5 sama 5 ya, dapat 1. Kemudian 22 sama 11, bagi 11 dapat 1, bagi 11 dapatnya 2. Nah ini jadi 2 kali 1/1 ya. 2 kali 1 itu 2/1, kita kalikan dengan 7/2 ya. Nah kemudian setelah ini bisa kita coret juga, bagi 2 dapatnya 1 ya, ini dapat 1. Kemudian 1 kali 7, 1 kali 7 hasilnya adalah 7. Kemudian ini 1 kali 1 1 ya, hasilnya 7/1 sama dengan 7 ya, berarti ini hasil akhirnya adalah 7 untuk nomor 9 ya. Kemudian kita lanjutkan nomor terakhir, nomor 10. Ini ada 2,8 dibagi 20% kali 1/4 dibagi 0,5. Nah ini yang kita kerjakan dalam kurung dulu ya. Ini kita ubah 2,8 itu dalam bentuk pecahan biasa, jadinya adalah 14/5 ya. Jadi 2,8 itu kan belakang koma 1 angka, artinya per 10. 28/10 kita sederhanakan ya, dibagi 2 dapat 14, bagi 2 dapatnya 5. Kemudian 20%, 20/100 atau 2/10 kalau kita coret ya nolnya. Kita sederhanakan lagi, bagi 2 dapatnya 1, bagi 2 dapatnya 5. Kemudian 1/4 jadinya 5/4. Caranya sama seperti tadi ya. 0,5 jadinya 1/2. Oke. Kemudian kita masukkan ya, setelah kita ubah dalam bentuk pecahan biasa, jadinya adalah 14/5 dibagi 1/5 kalikan 5/4 dibagi 1/2. Nah kita kerjakan ini di dalam kurung dulu, perkalian ya, berarti 1/5 sama 5/4 ini bisa kita coret 5-nya, kemudian 1 kali 1 per 1 kali 4 berarti 1/4 ya. Jadi 14/5 dibagi 1/4 bagi 1/2. Nah ini pembagian semua, berarti kita ubah jadi perkalian ya. Jadi 14/5 kalikan 4/1. Nah ini dibagi 1/2. Kita kerjakan dari kiri dulu ya. Ini bisa kita saling coret ya, bagi 4 ya bagi 2 dapatnya 2, 14 bagi 2 dapatnya 7. Jadi 7 kali 1 per 5 kali 2 berarti 7/10. Nah ini 7/10 dibagi dengan 1/2. Berarti kita ubah ke perkalian jadi 2/1 ya. 7/10 kalikan 2/1. Bagi 2 dapat 1, 10 bagi 2 dapatnya 5. Berarti 7 kali 1 per 5 kali 1 sama dengan 7/5. Nah 7/5 dalam bentuk pecahan biasa, dalam bentuk pecahan desimalnya adalah 1,4 ya. Oke, jadi ini tadi untuk latihan 8 nomor 6 sampai 10 udah selesai ya. Oke, demikian tadi pembahasan soal nomor 6 sampai dengan 10 ya, latihan 8 ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Silahkan pertanyaan atau masukan bisa dituliskan di kolom komentar ya, supaya tidak ketinggalan pembahasan kita yang berikutnya atau update terbaru. Mungkin yang belum subscribe bisa subscribe terlebih dahulu ya. Dan mungkin demikian untuk pembahasan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.